Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dan mentutorialkan tugas workshop pemrograman framework. Pada kali ini, eh, framework yang akan saya pakai yaitu YI, yaitu mulai dari modul 1 atau praktikum 1 akan saya jelaskan hingga nanti praktikum 5. Yang pertama, di sini mengapa mengapa harus menggunakan pemrograman framework? Karena ada beberapa poin di sini. Di sini yaitu mempercepat proses pengembangan aplikasi, struktur program yang teratur dan konsisten, menggunakan konsep MVC, lalu lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi. Lalu yang terakhir yaitu terdapat banyak extension atau modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Lalu di sini diantaranya beberapa framework. Yang pertama berbasis PHP atau berbasis bahasa PHP yaitu CodeIgniter, Laravel, Yi, Falcon, Zen, dan lain-lain. Lalu untuk bahasa Python sendiri ada Django untuk full stack, Pyramid full stack. Full stack yang dimaksud di sini ialah full stack, lalu Flash, Falcon, dan Scenic. Lalu setelah itu ada bahasa ESP menggunakan ESP.NET, lalu berbasis Java menggunakan Spring, lalu bahasa JavaScript menggunakan AngularJS, Node.js, Meteor.js, Vue.js, React.js. Lalu yang terakhir yaitu di sini ada bahasa Ruby menggunakan framework-nya yaitu Ruby on Rails. Nah, untuk kali ini yang saya bahas yaitu Y2. Apa itu Y2? Y2 adalah framework PHP yang dengan performanya tinggi untuk pengembangan aplikasi web berskala besar dengan cepat. Dengan Y2 memungkinkan proses pengembangan aplikasi menjadi jauh lebih cepat. Y2 dapat mengembangkan segala macam jenis aplikasi web termasuk portal, forum, content management atau CMS, e-commerce, dan lain sebagainya. Lalu untuk Y merupakan singkatan dari Yes, it is. Is it fast? Is it secure? Is it professional? Is it right for my next project? Yes, it is. Ya, mungkin itu sedikit jargon ya dari Y sendiri. Atau Muto, bisa dibilang. Lalu di sini ada fitur-fitur Y. Fitur-fitur Y yang pertama ada predefined, lalu user login, forgot password, separate front-end, back-end, automatic code, built-in integration with Twitter Bootstrap, maksud saya, dan mobile first design. Lalu selanjutnya itu robust widgets and helpers for data presentation. Lalu etc. Atau masih banyak lagi. Lalu di sini adalah membahas tentang MVC, Model View Controller. Ini merupakan framework yang menggunakan konsep MVC, model mempresentasikan data beserta aturan-aturan mainnya. View berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user, seperti teks, pemasukan, dan lain-lain. Controller merupakan agen yang bertugas mengelola komunikasi antara model dan view. Y juga mengaplikasikan front controller yang disebut dengan application front controller. Ini bertugas untuk menerima request dari user meneruskan ke controller yang sesuai. Untuk gambarnya juga seperti ini ya, yang sudah tertampil. Lalu untuk di sini ada kebutuhannya. Kebutuhan di sini ada Y2 karena PHP framework, maka pengetahuan tentang bahasa PHP sangat dibutuhkan. Paling tidak di sini paham dasar-dasar PHP. Lalu pengetahuan tentang HTML dan CSS diperlukan juga berkaitan dengan view-nya tadi atau front end. Lalu Y-nya
Y2 adalah framework yang murni menggunakan konsep objek OOP atau Object Oriented Programming, sehingga pengetahuan tentang OOP akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan Y2 framework. Lalu di sini ada beberapa silabus, itu Introduction to Framework, Installation, Key, Application Structure, dan Handling Request. Yang nantinya 5 silabus ini akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Oke, mungkin untuk modul pertama ini atau praktikum ini, untuk praktikum 1 ini, silabus yang pertama ini bisa saya cukupkan. Saya pindah ke silabus kedua, Y2 Installation. Di sini ada beberapa cara ya untuk menginstalasi Y2, yaitu dengan mengcopy paste dari template atau mengekstrak dari downloadan Y, RAR atau zip, lalu diekstrak, lalu di copy paste. Lalu yang kedua menggunakan Composer, yaitu cara yang direkomendasikan dari dua jenis tersebut ada terbagi lagi menjadi 2 macam Y2 template-nya, ada basic template dan advanced template. Basic template ini terdiri dari satu aplikasi advance template terdiri dari 2 aplikasi front end dan back end. Jadi maksud saya basic ini hanya back end saja. Lalu di sini ada instalasi basic template. Pastikan Anda menggunakan Apache untuk menghosting localhost-nya. Lalu di sini download file. Ya, mungkin langsung saya praktekkan ya, biar lebih enak. Di sini saya sudah membuka ya, di sini Y framework atau saya ketik Y started. Nanti akan diarahkan di sini. Oke. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya menggunakan Y2 yang advance yang versi advance-nya, yang ada front end dan back end-nya. Sini untuk advance-nya berada pada sini. Oke. Installation. Nah, di sini sudah tercantum ya, Composer, Create Project, Prefer This. Oke, kita copy. Sebelumnya saya sudah menginstal Composer. Untuk Composernya sendiri bisa download di sini, Get Composer. Lalu tinggal download dan diinstal. Jika sudah diinstal, kita buka CMD. Kita, mohon maaf, kita masuk ke SAMPP dulu. Karena saya sudah ada Git Bash ya di sini, jadi lebih memudahkan. Masuk SAMPP dan htdocs. Jika sudah, kita Git Bash here. Oke, sudah tampil. Oke, di sini saya ingin membuat ini, menginstal lebih tepatnya, menginstal Y di SAMPP htdocs. Di sini ada Composer, Create Project, Prefer This, Y-Soft, Y2, Y-Advanced. Nah, ini untuk Y-Application saya ganti. Mohon maaf. Saya ganti menjadi e-commerce Y. Saya ganti seperti ini. Jika sudah, saya enter. Oke, di sini sudah terlihat ya. Ada sudah tercantum di sini.
Tapi kita tunggu terlebih dahulu hingga prosesnya selesai. Kita ketik IE. Oke, Y2 sudah tercantum di sini. Kita lihat e-commerce Y. Ini untuk bagian front end-nya seperti ini. Ini masih belum masuk ke mode developer ya. Jika sudah, kita silang, lalu kita git bash lagi di sini. Baik, saya lanjutkan di sini. Saya sudah menyiapkan teksnya. Di sini ada PHP init environment development override all delete all. Lalu di sini untuk komen ini untuk mengubah Y2 yang di dalam sini menjadi mode development. Lalu saya enter, selesai. Sini sudah nantinya akan ada tertampil indeks di sini. Oke, jika sudah, oke baik. Jika sudah, kita cek di sini VS Code-nya apakah sudah berjalan. Ini masih bekas ini. Saya buka salah satu di sini, misal saya buka indeksnya front end. Lalu saya open dulu, open folder e-commerce Y, dan selesai. Oke, di sini saya sudah dapat masuk ya, di sini ada controller, runtime, dan lain-lain. Sini ada dibedakan menjadi back end, lalu ada front end. Seperti ini untuk Y sendiri, Y2 Advanced. Jika sudah, kita langsung coba di localhost, memakai SAMPP, lalu kita start APC dan MySQL. Kita lihat apakah sudah berhasil untuk localhost-nya. Kita pakai nama filenya tadi, yaitu e-commerce Y. Oke, sini sudah tampil ya. Atau kita coba cek di sini. Oke. Dari sini sudah menandakan bahwa untuk localhost sendiri sudah berjalan. Lalu di sini saya mencoba untuk berganti ya. Dari sini kan e-commerce Y. Saya ingin mengganti namanya menjadi web e-commerce. Baik, di sini saya sudah mengganti direktorinya menjadi web e-commerce. Di sini saya juga sudah mengkonfigurasikan di dalam Apache sendiri. Di dalam Apache sini, lalu masuk conf, extra, lalu virtual host. Oke, sudah tertampil ya di sini. Nah, di sini sudah tertampil yaitu virtual host-nya. Saya sudah mengkopikan di sini yaitu untuk ada beberapa tag ya di sini, ada virtual host dengan port 80 yaitu portnya Apache. Lalu di sini saya mencantumkan dokumen root-nya dengan SAMPP htdocs web e-commerce front end web.
lalu SAMPP, htdocs, web e-commerce, web front end, web. Ini untuk front end sendiri. Lalu jika untuk backend, saya sudah menyiapkan backend.pindad.localhost. Baik, di sini jika sudah sama seperti yang front end tadi, yang membedakan yaitu ini backend dan tadi front end. Jika sudah kita simpan, ini untuk mengganti hostnya. Jadi semisal awalnya kita tadi untuk search localhost, maka akan tertampil seperti ini. Jika kita masuk ke dalam, jika kita mengganti ini, localhost mengganti tadi pindad.localhost, maka hasilnya tertampil seperti ini. Sudah diganti seperti ini, dan ini tidak bisa diganti. Setelah saya ganti pindad3.localhost, oke, sepertinya ada sedikit error, mohon maaf. Ya, intinya seperti ini. Saya bisa menjadi ini pindad.localhost dengan mengganti tadi bagian dari ini virtual host tadi. Oke, jika sudah, kita masuk ke sign up. Ini saya ingin menggunakan nama Taufik. Email saya, anggap saja ini di sini 97. Dengan passwordnya, ya kita lihat bagaimana framework ini bekerja. Ya, di sini ada sedikit ketertarikan ya. Menurut saya di sini ada peringatan question, yaitu password harus paling tidak 8 karakter. Jadi saya ketik 8 karakter di sini. Oke, jika sudah ini yang juga perlu diperhatikan di sini ada sistem verifikasinya dari Y2 framework untuk advance. Lalu jika kita sign up, oke, kita sudah selesai. Oh ya, mohon maaf. Seharusnya tadi saya menunjukkan untuk localhost PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini sudah saya buat, yaitu web e-commerce dengan ada migration dan user. Baik, saya lanjutkan di sini harus dikonfigurasikan karena tadi sudah saya konfigurasikan di awal tanpa di video. Jadi saya perlihatkan di sini seharusnya di awal ini default-nya Y project, lalu saya menggantinya dengan web e-commerce untuk database-nya sesuai dengan database localhost yang sudah saya tampilkan tadi di sini. Web e-commerce. Lalu di sini root, username-nya, password-nya 0 atau kosong. Untuk charset-nya saya set UTF-8 MB4 sesuai dengan jenis daripada DB yang saya buat ini, UTF-8 MB4. Oke, jika sudah, kita lihat di command mail, yang nantinya jika tadi saya sudah menginputkan yang di awal tadi, untuk tadi sign up, ya, di sini saya sudah di awal setelah membuat database, saya melakukan komen php migrate yang otomatis membuat database yang ada di web e-commerce menjadi ada isinya seperti yang ada pada di sini.
ada migration dan user. Dengan tadi BH migration tadi, melewati terminal. Lalu dari situ website atau program dapat menangkap dan menyimpan ke dalam database yang telah dibuat. Baik, di sini coba kita cek di user seharusnya. Nah, di sini saya sudah masukkan username Taufik. Dan di sini lagi-lagi Y2 framework menunjukkan powerful-nya, yaitu sudah otomatis terenkripsi password-nya. Lalu kita masuk ke dalam ini untuk melihat daripada email yang tadi sudah dikirimkan. Thank you for your registration. Please check your inbox verification email. Tentu untuk emailnya tentu tidak ada ya. Tapi di dalam programnya sudah termuat dalam teks. Di sini sudah termuat di dalam front end, runtime, lalu mail. Kita lihat di sini, yaitu tadi saya sudah masukkan Irfan Rahman 97 dengan nama Taufik. Nah, lagi-lagi Y2 framework menunjukkan kehebatannya sudah auto ini transkripsi yang seperti ini. Autofill maksud saya. Lalu jika ingin registration untuk verification, maksud saya untuk verification email, kita tadi hapus sama dengan di sini. Lalu di sini untuk 3D juga saya hapus. Saya hapus untuk sama dengan. Oke. Saya pindah ke atas. Lalu di sini untuk di kopas atau copy paste. Pindah .localhost index.php. Kita lanjut ke sini. Sesuai tadi. Dan voila. Your email has been confirmed. Jika tidak seperti itu, maka jika kita loginkan akan terjadi error. Contoh, saya buat lagi username Rahman dengan email anggap saja 66. Dengan password tadi sesuai arahannya minimal 8. Oke. Sudah saya masuk dan loginkan Rahman dengan password yang sama. Dan tidak bisa. Ini sudah sesuai dengan password tadi. Yang membuat tidak bisa di sini karena email belum terverifikasi. Jika kita masukkan ini username Taufik yang tadi baru saja dibuat, maka akan masuk. Di sini untuk installation daripada Y2 Advanced dan sedikit config dari saya. Oke, baik. Untuk video kali ini bisa saya cukupkan. Untuk modul selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.